وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, para abna'ir rasul alladzi tahharahumullahu tadhhira, dan para segenap alim ulama dan para asatid dan para hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Fakir akan membacakan sekilas daripada manaqib sahibul haul, yaitu Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina Rasulillahi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'ina lahum min hadhihi al-ummati bi ihsanin wa bi sidqin yakin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadhihi nubdatun yasiratun min manaqib Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Salamun 'ala al-mukhtari hawil mahasini. Salamun 'ala al-ahbab fi kulli ahyani. Salamun 'ala al-wafd al-kiram li jam'ina wa man yantami hubban ila Syekh Syarwani. Salam sejahtera semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan para pecinta mereka sampai hari kiamat. Dan salam sejahtera juga terucap kepada segenap yang hadir dalam acara haul guru kita, penuntun kita Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Wal alimul habrus syahirul mulaqabu bi jauhari banjari Syekh Bangkiri Syarwani. Mudahhin bi awqatil hayati li khidmatil ulumi fa ni'mal akhdhu min thumratid dani. Salilul kiramil arifina bi rabbihim wa warisu asrarin huwa Syekh Syarwani. Sulalatu arsyadil ula dil mafakhiri Khalifatu qutbud dahri maulaya sammani. Beliau adalah seorang alim, allamah, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat dan hakikat, antara ainul yakin dan haqqul yakin. Sang mutiara dari Banjar, beliau adalah guru bangil, beliau adalah Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Syekh Muhammad Syarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Datuk Kalampian Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang terkenal dengan sebutan Datuk Kalampayan, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu, yang mana Datuk Kalampayan ini adalah khalifah dari guru beliau, Qutbuz Zaman Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan dilahirkan pada tahun 1331 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 1913 Masehi, di kota kecil Kampung Melayu Ilir sekitar 40 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh, besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna, serta setelah mendapat pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura, yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alimul Allama Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman daerah asalnya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru pada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Di antaranya Kiai Haji Muhdar Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, dan Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau, sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun, beliau Muhammad Syarwani dibawa oleh pamannya Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau, yakni Muhammad Sya'rani Arif. Tasaffa bi'aidil jawhari baina fastafa. Tasaffa bi'aidil jawharini fastafa talamma'ta bil anwar ya Syekh Syarwani. Tafarrasa fihi al-'arifuna bi annahu sayabqa rafi'ul qadri wal jahi wa syan.
Muhammad Syarwani Abdan dan Muhammad Sya'rani Arif selama di Mekah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Muhammad Kashful Anwar. Di samping itu selama di Mekah beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana, di antaranya Syekh Muhammad Amin Qutbi, Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Sayyid Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, Syekh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Arabi, Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Ad-Dagestani, Syekh Syafi'i Keddah, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyad Al-Bukhari, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapatkan pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau, Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Melihat kesungguhan dan semangat dan kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar ini, maka guru-guru dan alim ulama di sana memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada mereka berdua, sehingga dalam waktu yang singkat pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya, dan mereka berdua mulai dikenal di kota Mekkah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Raqa fi khimal kutbi a'la maqamatin bifahmi isyaratil ma'ani wa burhani. Tawalla bitadrisil ulumi Masjidil Haram biidnil fathi Syekh Syarwani. Bahkan beliau telah mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan Syekh Muhammad Sya'rani Arif pulang kembali ke Indonesia sekitar tahun 1941 Masehi. Wa fi audatil mabruki abshir bi audatin ububi nusaimatir rabi'i wa raihani. Majalis ilmin a'qid syekh khidmatan li rabti salati baina madi wa dil'ani. Laqad shamma min 'urfil ma'arif dhullatun faja'u li nailil hadd min kanzi Syarwani. Sekembali di tanah air, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan memulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran di kota kelahirannya Martapura, serta mengajarkan majelis ta'lim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di Martapura, beliau kemudian pindah ke kota Bangil. Ini menyusul keluarga beliau yang telah terdahulu berdiam di sini. Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri, khumul, tidak suka ketenaran dan sangat menjauh dari kemasyhuran. Dan sifat itu pun tercermin dalam perilaku beliau sehari-hari. Sehingga di awal-awal beliau bermukim di kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau, kecuali kerabat beliau sendiri dan beberapa ulama tertentu di kota Bangil. Itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang merupakan kiai sepuh di kota Pasuruan. Banal mahad al-maimun wa sa'adu tali'un kama syamsu lahat min sa'ahibi qaumani. Walillahi babna qad hawad durr wal a'la wa jawhari sirru sirri min bahri Syarwani. Wa min laqabil jaddi syahiri musammian asa barakatul asli ila far'il jiryani. Dan baru pada tahun 1970 beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kota Bangil ini. Hal ini karena beliau betul-betul seorang murid yang mentasdikkan akan guru-gurunya. Karena menurut beliau perkataan seorang guru itu pasti benar, karena guru tidak akan bersifat dusta walaupun perkataan itu dalam bentuk doa. Lalu untuk mewujudkan itu seorang murid harus semaksimal mungkin untuk mewujudkan perkataan dan doa guru tersebut supaya tercatat sebagai seorang murid yang siddiq. Dan kemudian pondok yang dibangun diberi nama Pondok Pesantren Datuk Kalampean, sebuah nama yang beliau ambil dari lakop atau sebutan datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan harapan semoga keberkahan dari leluhur yang mulia tetap mengalir kepada anak cucu murid serta segenap para pecinta. وفيه انطوت كل المطامع وارتوت به الروح والعيش نعيم بشرواني غدا منبع الأسرار والعلم والهدى وكم قد تربى من شيوخ وشبان نعم بل ومن ضوء سناه تنورت بلاد بأقمار وأنجوم شرواني. Disinilah tersimpan segala yang diinginkan para penuntut ilmu dari samudra pengetahuan dan barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok ini sebagai sumber dari terpancarnya segala asrar dan ilmu yang bermanfaat, serta menjadi sebab hidayah dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma ij'al hadhil buq'ata buq'atan mubarakah nafi'atan daimatan ila yaumil qiyamah. Dan banyak pula dari murid, dan beliau telah menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya yang diterbitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul Ad-Dakhiratus Tsamina li Ahlil Istiqamah, atau yang dikenal dengan simpanan berharga, dan terjemah syarah serta syarah qasidah Al-Burdah.
Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Masehi, beliau Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan kembali menghadap Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridhai sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Rahimallahu rahmatal abrar wa askanahu jannatul qarar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Asa rabbana yaghshal jami' bi rahmatin wa admim lana an-na'ma'a ya khairu mannani wa tawil lana al-a'mar bil khairi 'amira wa wasi' lana al-arzaqa min ghairi husbani wa munna 'alaina bil 'awafi wa bir ridha wa bil lutfi 'amilna wa khidman bi imani. Mudah-mudahan berkat beliau Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan dan berkat para salihin, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiah serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal, yang barakah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.